heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, you'll be ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps. Pernah nggak sih kalian melihat seorang atlet yang mungkin tak menang di papan skor, tapi justru menang di hati semua orang? Bukan hanya penonton, bukan hanya penggemar, tapi bahkan lawan yang baru saja ia hajar dengan smash keras. Dan hari ini, kita akan membahas satu sosok yang melakukan hal itu dengan caranya sendiri. Ya, dia adalah Megawati Hangestri, Megatron kebanggaan Indonesia. Banyak orang mungkin berpikir bahwa kemenangan hanya soal angka. Siapa yang unggul poin, siapa yang berdiri paling atas di podium. Tapi pertandingan melawan Vietnam ini membuktikan satu hal penting. Ada kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekedar skor. Dan Megawati membuktikannya di lapangan. Mari kita mulai dari realita yang tak bisa kita tutupi. Secara level permainan, Indonesia memang masih berada di bawah Vietnam. Itu bukan hinaan, bukan juga pembelaan. Itu fakta yang diakui semua orang. Bahkan para penggemar garis keras pun paham bahwa laga ini bukan pertandingan yang mudah. Banyak yang sudah pasrah, banyak yang sudah menurunkan ekspektasi. Namun di tengah semua itu, ada satu nama yang tetap bersinar terang, Megawati. Sejak awal pertandingan, Megawati tampil berbeda. Bukan hanya karena posturnya, bukan hanya karena kekuatan pukulannya, tapi karena aura yang ia bawa ke dalam lapangan. Setiap kali ia melompat, setiap kali ia mengayunkan tangan, ada sesuatu yang membuat mata tak bisa berpaling. Ia seperti berdiri di levelnya sendiri. Dan momen itu akhirnya datang. Sebuah smash keras, headshot telak, bola menghantam langsung pemain Vietnam. Benturannya begitu kuat hingga membuat stadion mendadak terdiam. Sang pemain jatuh, ambruk dan terdiam beberapa detik yang terasa sangat panjang. Di momen itu, banyak orang menahan napas. Ada yang khawatir, ada yang tegang, ada juga yang berpikir, wah ini bakal panas. Karena biasanya insiden seperti ini menyisakan dendam, apalagi di pertandingan dengan tensi tinggi, apalagi antara dua negara yang sedang berjuang membuktikan harga diri. Banyak yang menduga setelah ini Megawati akan jadi sasaran emosi, dicemooh, dipandang sinis, atau minimal dijauhi. Tapi justru disinilah cerita berubah arah. Saat pemain Vietnam mulai bangkit dan memastikan dirinya baik-baik saja, Megawati melakukan sesuatu yang tak semua atlet lakukan. Ia mendekat, ia menunduk, ia memastikan kondisi lawannya, dan dengan gestur yang tulus, ia meminta maaf. Bukan sekedar formalitas, bukan basa-basi kamera, tapi empati yang datang dari hati seorang atlet besar. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Alih-alih marah, pemain Vietnam itu tersenyum. Ya, tersenyum. Ia merangkul Megawati. Bukan 1 detik, bukan 2 detik, tapi sebuah pelukan yang membuat stadion bergemuruh. Bahkan beberapa pemain Vietnam lainnya ikut mendekat. Bukan untuk protes, bukan untuk emosi, tapi untuk memeluk Megawati. Bayangkan itu. Seorang pemain yang baru saja terkena headshot justru memperlakukan lawannya seperti idola, seperti sosok yang ia hormati. Stadion pun bereaksi, tepuk tangan menggema. Sorak-sorai bukan karena poin, tapi karena sportivitas. Di momen itu, Megawati bukan hanya pemain Indonesia. Ia menjadi simbol. Simbol bahwa olahraga bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih berkelas. Para pemain Vietnam terlihat bahagia. Mereka berbincang singkat, tersenyum, bahkan menunjukkan rasa kagum yang jelas terlihat. Di mata mereka, Megawati bukan sekedar lawan. Ia adalah sosok yang mereka hormati, sosok yang mereka kagumi. Dan dari sinilah kita mulai memahami sesuatu. Kenapa Megawati bisa menjadi idola bahkan bagi pemain lawan? Jawabannya sederhana tapi kuat. Nama besar dan kualitas yang tak bisa disembunyikan. Kita boleh berdebat soal hasil tim nasional. Kita boleh kecewa karena belum meraih kemenangan besar. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah. Apa yang Megawati lakukan di Korea bersama Red Sparks telah membangun reputasi yang luar biasa. Di Asia, nama Megawati bukan nama kecil. Ia dikenal, ia dihormati, ia dipelajari, bahkan mungkin diam-diam diidolakan. Ironisnya, justru di dalam negeri masih ada yang meremehkannya, masih ada yang mempertanyakan, masih ada yang lupa bahwa menjadi atlet besar bukan proses instan. Megawati mungkin belum membawa Indonesia ke puncak tertinggi, tapi ia telah membawa nama Indonesia ke hati banyak orang.
dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dihitung dengan angka. Momen pelukan itu seolah menegaskan satu pesan penting. Rasa hormat dalam olahraga melampaui skor, melampaui rivalitas, bahkan melampaui rasa sakit. Hanya atlet besar yang mampu memahami itu, dan Megawati menunjukkan bahwa ia adalah salah satunya. Di akhir laga, yang dibicarakan bukan hanya siapa yang menang, tapi siapa yang meninggalkan kesan. Dan Megawati melakukannya dengan satu smash keras dan satu sikap tulus. Kini semua orang tahu Megawati bukan sekedar tren, bukan sekedar nama besar. Ia adalah idola yang melampaui batas negara, bahasa, dan seragam. Dan sekarang, pertanyaannya kembali ke kalian. Apakah kemenangan selalu soal skor, atau justru tentang bagaimana kita dihormati bahkan oleh lawan? Jadwal Voli SEA Games 2025, gagal kunci puncak grup B, Timnas Voli Putri Indonesia tantang Thailand di semifinal. Perjalanan Timnas Voli Putri Indonesia di ajang SEA Games 2025 harus menghadapi tantangan besar setelah gagal mengamankan posisi puncak klasemen grup B. Kekalahan pada laga terakhir fase grup membuat skuad Srikandi Merah Putih harus puas finish sebagai runner-up dan dipastikan berhadapan dengan tuan rumah Thailand di babak semifinal. Kepastian tersebut didapat usai Timnas Voli Putri Indonesia menelan kekalahan saat menghadapi Vietnam, salah satu lawan terkuat di grup B. Dalam pertandingan penentuan itu, Megawati dan kawan-kawan sejatinya membutuhkan kemenangan untuk mengunci posisi juara grup. Namun harapan tersebut harus pupus setelah Indonesia gagal mengamankan poin penuh. Mengandalkan pemain-pemain andalan seperti Megawati Hangestri, Ersandrina De Vega, dan Mediol Yoku, Timnas Voli Putri Indonesia tampil dengan semangat tinggi sejak awal laga. Sayangnya, solidnya permainan Vietnam yang rapi dalam bertahan dan efektif dalam menyerang membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Vietnam tampil dominan di sepanjang pertandingan. Serangan cepat dan koordinasi yang apik membuat Timnas Voli Putri Indonesia terus berada di bawah tekanan. Alhasil, Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam 3 set langsung dengan skor 0-35, 20-25, 15-25, 19-25. Kekalahan tersebut menjadi pukulan tersendiri karena sekaligus menggagalkan peluang Indonesia untuk finish sebagai juara grup B. Dengan hasil ini, Timnas Voli Putri Indonesia mengoleksi posisi runner-up grup B, sementara Vietnam melenggong ke semifinal sebagai juara grup dengan total raihan 12 poin. Situasi ini membuat langkah Indonesia di fase gugus menjadi lebih berat, karena harus berhadapan dengan Thailand yang dikenal sebagai kekuatan dominan voli putri di Asia Tenggara. Di babak semifinal, Timnas Voli Putri Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Thailand, tuan rumah SEA Games 2025. Thailand sendiri tampil impresif di fase grup dan keluar sebagai juara grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 kemenangan meski masih menyisakan 1 laga terakhir. Pertandingan semifinal antara Indonesia versus Thailand akan digelar di Indoor Stadium Hua Mark, Bangkok pada Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini jelas menjadi ujian berat bagi Srikandi Merah Putih. Thailand dikenal sebagai raksasa voli putih Asia Tenggara dengan catatan prestisius yakni selalu meraih medali emas dalam 14 edisi SEA Games terakhir. Dukungan penuh publik tuan rumah juga diprediksi akan menambah tekanan bagi Timnas Voli Putri Indonesia. Namun peluang tetap terbuka. Dengan evaluasi cepat dan peningkatan performa, Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan maksimal demi menjaga asa meraih medali di ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Sementara itu, dari sektor putra, Timnas Voli Indonesia baru akan memulai kiprahnya di SEA Games 2025 pada Senin 15 Desember 2025 mendatang. Mundurnya Kamboja dari keikutsertaan di SEA Games 2025 membuat laga perdana Timnas Voli Putra Indonesia yang semula dijadwalkan hari ini harus dibatalkan. Dengan tantangan besar yang menanti di semifinal, perhatian kini tertuju pada kesiapan Timnas Voli Putri Indonesia untuk menghadapi Thailand dan membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di level tertinggi Asia Tenggara.